Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohayati, NPM 20.01.02.2003. Dalam video kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan bab otonomi daerah 2 dengan menjelaskan kesalahpahaman terhadap otonomi daerah. Yang kedua, otonomi daerah dan pilkada, dan yang ketiga adalah kelebihan pilkada. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman terhadap otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang, yang artinya sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru dengan otonomi daerah, yaitu berotonomi itu daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Hal itu muncul karena ucapan yang dimunculkan oleh J. Wayong pada tahun 1950-an bahwa otonomi identik dengan automeni. Ungkapan seperti ini sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang menafikan bahwa uang memang merupakan suatu yang mutlak. Namun uang bukan satu-satunya alat dalam menggerakkan roda dalam pemerintahan. Kata kunci otonomi daerah adalah kewenangan. Dengan kewenangan, uang akan bisa dicari, dan dengan itu pula pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, harus mampu menggunakan uang dengan bijaksana, tepat guna, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua, otonomi daerah dan pilkada. Pada prinsipnya, otonomi daerah dalam kebijakan ini bermaksud mendorong agar aktor-aktor di daerah mampu dan mandiri mengelola daerahnya sendiri. Tak hanya kewenangan pemerintahan yang sebagian besar telah didelegasikan ke pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan ODA telah menempatkan posisi masyarakat yang awalnya hanya sebagai objek, namun berubah menjadi subjek pembangunan. Akan tetapi, kebijakan ODA telah menempatkan posisi masyarakat yang awalnya hanya sebagai objek, namun berubah menjadi subjek pembangunan. Visi besar dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, berkualitas, dan adil. Namun demikian, sejak diberlakukannya pada 21 tahun lalu, hambatan dalam implementasinya tidaklah mudah. Dalam pilkada, kebijakan pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada secara langsung sesungguhnya merupakan salah satu instrumen agar cita-cita ODA bisa dipenuhi. Idealnya, pemimpin di suatu daerah adalah figur yang mengenal persis daerahnya dan dipilih oleh rakyat secara langsung, agar keeratan emosional antara rakyat dan pemilihnya dapat dibangun. Oleh karena itu, pilkada yang awalnya dilakukan DPRD namun berubah mekanisme pemilihannya, yaitu secara langsung oleh masyarakat. Yang ketiga, kelebihan pilkada dan kekurangan pilkada. Yang pertama, kelebihan pilkada. Ada perencanaan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah-daerah, dan rakyat atau masyarakat tidak lagi berulang kali ke TPS, dapat menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat. Pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Kekurangan dari pilkada yaitu dana yang diperlukan cukup tinggi, munculnya nama-nama calon yang bermasalah, munculnya calon tunggal di masing-masing daerah, banyaknya kampanye yang ilegal, politik uang, manipulasi dan kampanye dan pemilu, terjadi suap-menyuap, terjadi banyak korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.